Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Marsalina Gita, usianya masih sangat muda, tapi sudah divonis gagal ginjal stadium akhir. Dan kisahnya ini akan menjadi pengingat bahwa penyakit serius tidak mengenal usia. Pernah tensi tertinggi itu sampai di 200 dan itu pun juga sama sekali gak ada gejala, gak ada pusing dan sebagainya. Ternyata pas udah ketahuannya akhirnya ternyata aku gagal ginjal kronis. Kini, setiap hari Gita harus menjalani CAPD, yaitu proses cuci darah melalui perut sebanyak 4-6 kali sehari. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Dan apa saja yang perlu diwaspadai dari risiko gagal ginjal di usia muda? Saksikan hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, berjumpa lagi di Go Healthy bersama saya Ronald Surapraja dan saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan ya. Ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti dan kami akan memberikan kepada Anda informasi bagaimana caranya ya hidup sehat dengan cara yang tepat. Bersama kami ada Mbak Gita. Mbak Gita apa kabar? Baik, sehat, ya? Mas. Sehat, alhamdulillah. Seger loh Mbak Preti. Ya Bang Faidon, buat yang gagal ginjal Mbak Gita tuh terlihat segar. Masa sih Mas? Iya. Bener. Bener. Kesibukannya Kesibukannya apa aja sih? Kesibukannya aku sekarang produser Di TV. di TV swasta. Waduh, kebayang itu loading kerjanya seperti apa tuh? Itu kerja tiap hari? Kerja tiap hari, seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Oke. Nah, Mbak Gita boleh disapa keluarga. Tadi kita lihat foto-fotonya ya. Deket banget kayaknya sama keluarganya nih. Boleh disapa orang tua ya. Boleh disapa teman-teman, sahabat. Silahkan. Papa, adik aku, pacarku, Fabian, dan semua teman-temanku yang tersayang. Doakan aku untuk bisa sembuh dan yang pastinya papaku juga yang saat ini menjalani hari-harinya dengan Parkinson. Tentunya kita harus sama-sama untuk berjuang, semangat sama-sama kita ya Pak untuk bisa sembuh dan melewati hari-hari bersama. Semangat Mbak Gita. Itu support system ya, penting banget ya. Betul soalnya ya. sekali. Kita belajar sama-sama pemirsa ya. Mbak Gita ini what happen? Apa yang terjadi? 33 tahun gagal ginjal loh. Gimana ceritanya itu sampai didiagnosa gagal ginjal? Pastinya kayak tadi Mas Ronald bilang ya, kok bisa gitu. Aku pun juga shock pastinya pada saat tahu. Karena aku sama sekali gejalanya itu cepet banget. Oke. Jadi pada saat 3 hari, pokoknya 3 hari sebelum aku divonis ya, 3 hari itu aku mual-mual. Aku muntah, aku nggak bisa makan, jadi mau masuk makanan susah apapun pokoknya. itu nggak bisa, pasti langsung keluar. Aku merasa nggak enak, aku langsung putusin untuk pergi ke spesialis gastro, pokoknya yang untuk masalah lambung. Jadi aku langsung pergi ke rumah sakit deket sini, terus akhirnya sama dokternya itu langsung di USG pada saat itu juga. Nah pada saat dia lihat, dia justru bilang, wah, ginjal kamu udah rusak ini. Tahunya baru di situ. Betul, dia langsung ngomongnya gitu. Hah, rusak? Maksudnya gimana dok? Iya, ini ginjal kamu rusak. Jadi ini bukan karena persoalan lambung kamu yang kamu bilang GERD dan sebagainya. Aku saranin sekarang kita cek darah. Nanti kita lihat kreatininnya. Kalau memang ternyata ini tinggi, aku saranin kita langsung ke dokter ginjal. Ya sudah, akhirnya pas dia bilang, oh iya, ini kreatinin kamu tinggi. Jadi dari situ aku langsung dirujuk ke dokter ginjal dan dokternya langsung bilang, oh ini kamu gagal ginjal stadium 5. Itu aku bengong, lebih ke bengong sih kayak, maksudnya apa ya, ini gimana ya gitu. Jadi nah terus akhirnya setelah aku yang ke dokter ginjal, lalu dokter ginjal itu menjelaskan tentang apa sih gagal ginjal kronis stadium 5, itu aku tuh dengerin tapi tuh sambil nangis aja gitu. Ya, nangis, aku bilang, dok maaf ya dok, karena aku bener-bener shock banget, aku nggak nyangka gitu. Iya nggak apa-apa, wajar. Karena kamu baru tahu dan apalagi ketika kamu tahu,
itu sudah stadium 5 gitu. Jadi ya sudah, dari situ aku nangis, aku bingung, aku kayak gimana ya aku kasih tahu ke papa mamaku, karena kondisinya mamaku, almarhumah mamaku itu juga sedang berjuang dengan sakit kanker payudaranya, terus papaku juga Parkinson. Jadi aku gimana aku kasih taunya. Dampaknya apa? Ketika aku gagal ginjal memang lebih cepet capek. Ya, betul. Walaupun memang jalanin harinya normal-normal aja, tapi memang lebih cepet capeknya itu beda dibandingkan dengan pada saat ya masih normal gitu. Jadi ada keterbatasan fisik gitu kan ya, bahwa stamina pun nggak sebaik dulu Iya, gitu nggak ya. sebaik dulu, betul. Atau mungkin karena terpikir harus cuci darah. Aku gagal ginjalku, aku memutuskan untuk tidak cuci darah, tapi aku menggunakan terapi pengganti ginjal lainnya, yaitu CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Jadi aku ganti cairan setiap hari 4 kali. Jadi aku bisa melakukan... Bisa mandiri? Betul, itu ganti cairan mandiri. Setiap treatment berapa lama Mbak Gita? Treatmentnya itu 30 menit, jadi itu keluar dan memasukkan cairan ke dalam tubuh. Jadi dia dialisisnya itu di peritoneal, di rongga perut kita. Jadi aku masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kayak misalnya aku kerja di kantor, itu aku masih bisa ganti di kantor. Mbak Gita, kemarin waktu divonis gagal ginjal, itu tensinya berapa? Tensinya 180-an. Jadi aku memang ada hipertensi yang nggak terkontrol. Sejak kapan? Sebenarnya kalau sejak kapan, pastinya itu aku nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti, yang benar-benar aku tahu aku hipertensi itu ketika waktu zaman COVID. Itu kan harus vaksin di tahun 2020-an. Nah itu pas di tensi, ternyata tensiku sampai 180. Pernah lebih tinggi lagi nggak? Pernah. Berapa? Waktu itu sampai 200. Astaga. Jadi antara 2020 sampai 2023 tensinya 180 non-stop ya? Sepertinya iya ya. Sebelumnya dari tahun 2020 pernah nggak teringat ukuran lain di mana tensinya masih normal? Ingat nggak? 2017 sih masih normal. Berapa tapi itu? Itu masih 120-an. Itu tuh. Mungkin hipertensiku juga itu tidak bergejala. Jadi aku merasa bahwa ya udah aku biasa-biasa aja nih. Ya udah aku kerja aja. Tapi ternyata tensiku tuh sudah tinggi sekali. Tidak bergejala bukan berarti tidak tampak. Apa yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Memang hipertensi nggak ada rasa apa-apa. Justru itu disebutnya sebagai silent killer. Pemirsa, coba kita pakai apa yang dialami Mbak Gita untuk pembelajaran buat Anda dan buat kita semua. Jadi di sini Mbak Gita udah membawa salah satu contoh. Ini. Nah, cairan dialisat. Nah, ini nanti akan nanya lebih lanjut nih ke Mbak Gita. Ini dirimu sehari ngelakuin pembuangan itu berapa kali sehari? 4 kali. 4 kali. Iya, dengan Per berapa aja bedanya? intervalnya 5-6 jam sih, tapi memang yang normalnya tuh di 5 jam ya. Jadi setiap 5 jam sekali aku ganti. Cuman kalau di malam hari itu intervalnya 8 jam. Jadi biar tidurnya tuh nggak keganggu gitu. Iya. Dan kateter itu harus dijaga betul-betul sterilitasnya, nggak boleh kena air. Jadi Mbak Gita sudah nggak bisa berenang, main ke pantai, betul ya Mbak Gita ya? Betul, itu sih yang sedih. Oh gitu. Nggak bisa berenang lagi. Kalau mandi gimana dong? Nggak boleh kena air? Kalau mandi, ya, yang pasti untuk yang selangnya itu jangan sampai kena air. Jadi biasanya di bagian depan tuh aku lap-lap aja gitu. Tapi kalau misalnya yang lainnya ya kayak biasa aja. Cuman ya kalau keramas ya udah nggak bisa benar-benar mandi basah Diguyur gitu. basah kuyur itu nggak bisa Nggak ya. bisa. Nah sebelum kami melakukan pengambilan gambar, kami cek dulu nih kondisi terakhir dari Mbak Gita. Nah tensinya 167/112 adalah asam uratnya Mbak Gita yang juga tinggi. Perempuan itu harusnya paling tinggi itu 6, Mbak 9,2. Jadi apa yang sudah Mbak Gita jalani saat ini, misalkan CAPD, kontrol rutin ke dokter, minum obat tensi dan lain-lain, itu tetap dijalankan secara rutin dan konsisten. Tapi perlu ditambahkan nih dengan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini sebenarnya sudah ditemukan sejak 1960. Dulu kalau kita mau terapi laser, kita harus ke fasilitas kesehatan, lalu ada alatnya besar, ujungnya dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Tapi seiring berkembangnya ilmu, zaman, dan teknologi, maka konsep tersebut diadaptasi dan bisa digunakan secara portable. Pada pergelangan tangan sebelah kiri, karena di sana ada 2 pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur.
Manfaat secara keseluruhan kalau untuk Bagita adalah pertama, tensi yang terkendali setelah penggunaan teknologi laser, asam urat yang lebih stabil, dan membantu menjaga fungsi organ lain. Ingat tadi saya katakan bahwa jantung dan ginjal ini sahabatan. Jadi penggunaan secara rutin nantinya titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri akan aktif dan titik akupuntur tersebut berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Sehingga organ jantungnya Bagita bisa bekerja secara efisien, pompanya teratur. Jadi pada waktu bersamaan ilmu kedokteran barat dan timur ini digabungkan agar Bagita bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Dari sini kami semua menyarankan adalah urut-urutan logisnya untuk nanti agar tensinya dan asam uratnya bisa terkontrol, kembali dulu ke dokter, kemudian belajar pola makan sehat, harus kerjain. Dan khusus untuk yang penderita ginjal memang ada buah-buahan yang tidak boleh lagi dimakan. Pisang, alpukat, jeruk itu sudah nggak boleh dimakan. Tapi kayak apel, pepaya, nanas masih bisa, dan makan buah itu harus terus. Kemudian tambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah, sebab teknologi laser itu membantu memproduksi oksida nitrit. Nah, oksida nitrit ini nanti ada beberapa fungsi. Yang pertama, dia membantu membuka pembuluh darah. Kedua, dia membantu untuk mengaktifkan mitokondria pada sel. Nah, jadi jantung kita, ginjal kita itu selnya ada namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah organ yang berfungsi seperti kompor pada sel. Dengan bantuan oksida nitrit yang diproduksi di pergelangan tadi oleh dukungan teknologi laser, maka si oksida nitrit ini juga nanti akan beredar dalam seluruh tubuh kita, masuk ke organ kita, mengaktifkan mitokondria, sehingga apa? Membantu mengontrol gula darah, kolesterol, dan membantu kerja organ-organ termasuk ginjal. Energi kita bisa menjadi lebih baik. Nah, kemudian teknologi laser yang sama juga membantu mengurai penggumpalan darah. Nah, biasanya hal ini dialami oleh orang yang punya masalah tekanan darah tinggi, kolesterol, dan gula darah tinggi. Dengan bantuan teknologi laser, penggumpalan darah itu diurai. Ketika gumpalan darah diurai, maka yang terjadi apa? Kolesterol yang terjebak dalam gumpalan terurai, bisa dihantar dan kemudian bisa dipakai. Gula darah yang ada di dalam gumpalan tersebut, yang terikat dalam darah, bisa dihantar ke organ target dan kemudian dibakar, dipakai sebagai sumber energi dan mencegah terjadinya penyebab gula darah tinggi di dalam darah. Asam urat yang ada dalam gumpalan tadi bisa diurai dan bisa diantar ke ginjal untuk dibuang. Sehingga kita bisa punya peluang untuk hidup lebih sehat. Jadi buat Bagita, buat pemirsa semua, yang ada yang sudah telanjur, ada yang belum, tapi yang punya akar masalah darah tinggi, kami menyarankan penggunaan teknologi laser untuk mendukung kesehatan darah dan pembuluh darah sekarang juga. Jadi buat Anda nih ya yang mungkin saat ini punya masalah yang sama dengan Bagita, punya tensi dan asam urat yang tinggi ya, ingat nih, yang saya gunakan ini namanya adalah AccuLaser, teknologi laser ya. Ini adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya pencegahan penyakit dan upaya membantu mengendalikan angka tadi tuh, tensi, asam urat, gula darah, dan kolesterol yang tinggi. Harapannya Bagita dan juga Anda pemirsa GoHealthy bisa tercegah dari komplikasi yang serius seperti gagal ginjal. Belum lagi bisa kena stroke, serangan jantung, dan komplikasi lainnya. Nah, AccuLaser ini dari Gogomol pemirsa, alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya dirasakan oleh banyak orang dan sekarang waktunya Anda untuk merasakan ya manfaatnya. Jadi ayo pemirsa, segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda sekarang juga ke nomor yang ada di layar TV. Silakan dihubungi sekarang atau boleh catat dulu, foto dulu nomornya nggak apa-apa. Tapi pastikan ketika menghubungi nomornya sudah sesuai ya. Dan pastikan juga produk yang Anda dapatkan itu yang resmi, yang bergaransi, yang hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Dan ingat, Gogomol tidak membuka cabang di kota lain, jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol ya. Atau boleh Anda juga bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, yuk upayakan kesehatan kita sekarang juga. Lakukan pola hidup sehat dan gunakan AccuLaser ya. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis.
sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yang akan kita bahas sekarang adalah sebuah fakta yang membuat kita harus waspada, terutama buat yang masih pada usia muda ya. Jadi memang ada tren peningkatan pasien cuci darah di usia muda. Jadi kalau kita mendengar kata cuci darah, gagal ginjal, dulu pasti mikirnya adalah pasiennya sudah usia lanjut, udah lansia, mungkin rambutnya udah ubanan. Tapi ternyata tidak demikian pada zaman sekarang. Justru ternyata ada tren peningkatan pasien cuci darah di usia muda. Pertama, kapan sih seseorang masih disebut usia muda kalau di bawah 40 tahun? Lalu yang kedua, seberapa besar sih peningkatannya? Nah, saya ambil 2 periode. Pertama, tahun 2018, kurang lebih ya, kalau kita lihat semua pasien cuci darah yang masih usia muda itu kurang lebih 20%. Tapi ternyata 5 tahun kemudian di tahun 2023 meningkat dong. Ternyata kalau pasien cuci darah ini dikumpulin, 30%-nya tuh masih usia muda. Dan usia muda itu berarti berkorelasi dengan produktivitas, berarti usia produktif. Usia di mana orang masih bekerja, masih giat-giat yang mengejar karir. Di saat itu bisa saja ada kejadian gagal ginjal menjadi batu sandungan. Nah, kok bisa sih ada tren peningkatan tersebut? Yang pertama adalah tentu gaya hidup yang tidak sehat. Ditambah lagi sering kurang tidur. Kenapa? Karena biasanya yang muda-muda itu cenderung merasa dirinya masih kuat. Nah, yang ketiga adalah pola makan. Nah, zaman sekarang itu banyak anak muda makan makanan olahan, makanan yang tinggi gula, kalori, lemak. Nah, ini semua yang saling berkorelasi mengakibatkan kualitas darah dan pembuluh darah kian memburuk. Padahal fungsi ginjal adalah menyaring darah. Kalau kualitas darah kita buruk, maka kerja ginjal menjadi lebih berat. Otomatis kalau misalnya didiamin, terjadi penurunan fungsi ginjal. Oleh sebab itu, untuk pemirsa yang walaupun masih muda-muda, ingat, pertama, cek kesehatan secara rutin, ini adalah hal yang penting. Lalu yang kedua adalah menerapkan gaya hidup sehat. Yang ketiga, ingat, optimalkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan semaksimal mungkin. Caranya adalah manfaatkan teknologi laser. Ya, jadi semangat buat yang divonis gagal ginjal, harapan hidup masih ada. Magita adalah contohnya. Gagal ginjal, oke, saya jalani hidupnya ya dengan segala treatmentnya, dan kita belajar lagi dari Magita ya sekarang ya. Kira-kira apa yang membuat tensimu begitu tinggi sampai harus gagal ginjal? Kebiasaan apa? Mungkin pola hidup ya. Seperti karena apa sih? Karena aku kan kerjanya di lapangan ya, maksudnya liputan dan sebagainya. Jadi lebih sering begadang. Ataupun juga kalau misalnya aku lagi masuk kerjanya itu dari sore ke malam, makannya tuh jadinya udah malamnya lapar, ya udah makan aja gitu di malam. Atau misalnya kayak capek pulang kerja misalnya udah jam 12. Tapi karena capek banget terus lapar, jadi mungkin akhirnya aku makan di jam segitu gitu. Dan makannya pun nggak pilih-pilih apa aja.
Ya kalau misalnya Pilih yang enak. biasanya self reward nih kali ya, kan udah capek nih gitu. Makan enak boleh kali. Oke, berarti yang pertama adalah pola makan nggak dijaga. Yang kedua aktivitas fisik yang akhirnya harus mengorbankan waktu istirahat. Betul? Iya. Yang ketiga, ada waktu olahraga nggak dulu, rutin nggak? Kalau olahraga rutin tuh nggak rutin banget ya, tapi ada olahraga. Tapi nggak yang bener-bener aku rutinin setiap hari, karena biasanya kalau misalnya aku kerjanya udah capek banget, aku tuh lebih baik memilih istirahat daripada olahraga gitu. Nah, terkait dengan teknologi laser, Mbak, ada yang mau ditanyain nggak? Jadi gimana sih Bang kalau misalnya saya ingin menggunakan teknologi ini untuk yang pastinya untuk menjaga tensiku ya, yang sekarang ini masih tinggi. Ya, jadi ketika orang menggunakan teknologi laser, pemirsa yang selama ini mengabaikan dan sekarang tiba-tiba sama dengan Mbak Gita mau kasih perhatian, saya kasih lihat nih perangkat laser itu seperti yang dikenakan sama Kang Ronald. Nah, seperti itu. Nanti perangkat ini memproduksi sinar laser. Pertama yang dilakukan sama teknologi laser adalah dia membantu merangsang pembuluh darah memproduksi molekul yang namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Jadi nitric oxide-nya diproduksi di sini. Nah, fungsi nitric oxide-nya itu adalah membantu pembuluh darah untuk membuka. Nah, si nitric oxide yang diproduksi di sini ikut seluruh tubuh kita, beredar. Nah, di seluruh tubuh kita, itu dia membantu membuka pembuluh darah mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau pembuluh darah terbuka, konsekuensi logisnya apa? Tekanan darah turun. Dengan tekanan darah turun, beban kerja jantung berkurang, aliran darah menjadi lebih lancar. Dengan demikian apa? Salah satu faktor yang memperberat komplikasi gagal ginjal, tekanan darah tinggi bisa kita kurangi. Mulai hari ini kita mau ingat ya bahwa apa? Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita kesehatan. Tugas kita memelihara kesehatan itu adalah lebih baik untuk mencegah daripada mengobati. Tapi untuk yang sudah telanjur pun tetap lebih baik melakukan pencegahan untuk mencegah komplikasi selanjutnya. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser 2 kali sehari. Teknologi laser digunakan sehari 2 kali ya, pada pagi hari atau pada malam hari. Nanti kalau Mbak Gita pakai di pagi hari, tubuh ini jadi lebih semangat, moodnya jadi lebih stabil karena diajak nih untuk menghasilkan hormon serotonin dalam jumlah yang cukup. Tapi berbeda halnya dengan ketika digunakan pada malam hari. Nanti tidurnya jadi lebih lelap, lebih nyenyak, lebih panjang. Ini bisa menjawab juga nih kebutuhan dari pemirsa, terutama yang muda-muda yang punya kebiasaan jam tidur kebolak-balik. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, tidurnya jadi lebih baik pada malam hari ya, sehingga manfaat segudang dari tidur ini bisa kita rasakan karena tubuh diajak untuk menghasilkan hormon melatonin yang cukup di malam hari. Jadi sudah saatnya nih Mbak Gita untuk ambil tindakan manfaatkan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa di rumah juga sama. Sebelum pamit saya mau tanya dulu nih kesiapan dan kesanggupan dari Mbak Gita. Siap menjalankan pola hidup sehat? Siap, harus. Oke. Siap mengikuti saran dari dokter? Tentunya. Dan yang terakhir, siap untuk mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Siap. Oke, Mbak Gita. Pemirsa, kami selalu memberikan apresiasi yang tinggi kepada setiap narasumber karena mereka datang telah meluangkan waktu ya, berbagi kisah dan juga membuka wawasan dan juga pelajaran hidup yang berharga buat semua yang menyaksikan, termasuk kami di sini. Nah, AccuLaser ini adalah pilihan tepat sebagai upaya pencegahan penyakit ya, dan juga bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, asam urat, gula darah, dan kolesterol yang tinggi. Harapannya bisa mencegah dari komplikasi yang serius ya, apakah gagal ginjal, stroke, serangan jantung, atau komplikasi lainnya. Nah, yang harus diingat pemirsa, produk AccuLaser ataupun Dr. Laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Nah, Gogomall ini adalah satu-satunya distributor resmi dari Dr. Laser dan juga AccuLaser selama lebih dari 10 tahun. Gogomall ini sudah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Ingat ya pemirsa, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain, jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall. Ya, atau boleh kunjungi langsung saja kafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang untuk mendapatkan produknya. Pemirsa, usia memang tidak bisa kita prediksi. Tapi usia panjang bisa kita rencanakan. Kita harus berperan aktif dalam merencanakan masa depan kita dengan membuat pilihan-pilihan bijak dimulai dari hari ini.
Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan penggunaan dokter laser ataupun AccuLaser. Jadi konsultasikan sekarang juga kesehatan Anda ya ke nomor yang ada di layar TV. Kami pamit, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy di episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya pergi ke rumah sakit, saya cek, kena ginjal pada saat itu, stadium 3 ya. Saya melakukan cuci darah selama 2 tahun. Pasca cuci darah itu mual, kadang-kadang muntah, makan nggak bisa, sampai malam baru bisa makan dikit. Itu tersiksa sekali rasanya. Jadi ketika saya udah mulai kena gagal ginjal, ada teman kasih rekomendasi, coba deh pakai teknologi laser. Saya coba, ya setelah itu mualnya dan pusingnya nggak separah ketika saya nggak pakai teknologi laser. Artinya tidurnya juga yang biasanya susah tidur, akhirnya bisa lebih, kualitas tidurnya lebih terjamin, lebih bagus lah. Terima kasih teknologi laser. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV